Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Apni Fitria Fajriyati, NIM 1705372 dari kelas 7 DPG SD. Saya merupakan anggota kelompok 8 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Syifa Ulfuada SPD MT. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya. Artikel saya berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui pembuatan masker kekinian di konveksi lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Adapun outline presentasi, yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya metode pelaksanaan, lalu ada hasil, dan terakhir ada evaluasi. Kondisi Desa Mekarwangi, Kampung Bojong Mondro merupakan salah satu lokasi yang digunakan untuk melaksanakan pengabdian. Sebagian masyarakat Kampung Bojong Mondro berprofesi sebagai penjahit. Banyak terdapat konveksi-konveksi lokal di Kampung Bojong Mondro. Salah satunya konveksi milik Mang Lili. Menurut hasil wawancara, tidak sedikit konveksi di sana mengalami kemunduran penghasilan. Dengan adanya kendala tersebut, saya sebagai pelaksana KKN mengadakan program yang pertama, penguatan dan pendampingan inovasi produk, peningkatan mutu dan pemasaran, serta manajemen usaha berbasis IT bagi pengusaha kecil atau pengusaha kaki lima atau tidak memiliki usaha yang terdampak COVID-19 secara daring. Yang kedua, membuat video program penanggulangan dampak COVID-19 di bidang ekonomi untuk dipublikasikan ke sosial media. Adapun tujuan dari program tersebut, yang pertama, melatih berbagai keterampilan fungsional berbasis potensi lokal melalui sosial media. Yang kedua, melatih pembuatan brand, pemasaran produk, dan pengembangan jaminan kerjasama melalui video sosial. Adapun manfaatnya, besar harapan dapat mengurangi kendala-kendala yang dihadapi. Selain itu, dengan adanya program-program ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 di masa adaptasi baru pada bidang ekonomi. Pada tahap perencanaan, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan kelompok 8 dan berkoordinasi sekaligus meminta izin kepada pemilik konveksi untuk melakukan survei tempat dan memasarkan produknya di sosial media. Pada tahap pelaksanaan, tim pelaksana berdiskusi mengenai kendala yang dialami selama masa COVID-19, berdiskusi cara menangani kendala-kendala tersebut, mengamati proses pembuatan produk dan mendokumentasikannya, pemotretan foto-foto produk, dan pemasaran produk melalui sosial media. Yang ketiga ada tahap evaluasi program. Pada tahap evaluasi program dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada pemilik salah satu konveksi lokal yang ada di Kampung Bojong Mondro. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan. Pembahasan dalam pelaksanaan wawancara, yakni evaluasi bagi tim pelaksana pengabdian selama melaksanakan kegiatan pembuatan produk untuk dipublikasikan. Hasil dan analisis. Pengabdian yang dilakukan adalah ikut membantu mempromosikan produk masker kekinian yang dibuat oleh salah satu konveksi lokal yang ada di Kampung Bojong Mondro. Tim pelaksana membantu mempromosikan dengan cara membagikan hasil video dan foto-foto produk di berbagai platform sosial media. Pada tanggal 21 November, tim pelaksana melakukan survei pemilihan konveksi yang ada di Kampung Bojong Mondro sekaligus meminta izin. Sesuai dengan sasaran program di bidang ekonomi, yaitu pemasaran produk, pelaksana kemudian mengambil foto-foto dan video proses pembuatan produk. Adapun kain yang digunakan untuk pembuatan masker kekinian, yaitu menggunakan kain piyama tie-dye. Pada tanggal 22 November 2020, pemilik konveksi membuat beberapa jenis masker baru untuk dipromosikan di sosial media milik pelaksana. Adapun produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pada tanggal 24 November 2020, pelaksana telah mengupload video pembuatan masker kekinian di channel YouTube milik Nur Apni Fitria Fajriyati. Video tersebut sudah ditonton lebih dari 35 orang. Pada tahap evaluasi, pelaksana melakukan wawancara terhadap pemilik konveksi sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program yang dilakukan. Berikut salah satu hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik konveksi, mengatakan,
Program yang dilakukan sangat membantu warga sekitar konveksi, khususnya saya sebagai objek utama peneliti yang dimana produk saya sendiri dipasarkan melalui sosial media. Adapun salah satu komentar dari video YouTube yang telah diunggah mengatakan, videonya sangat bermanfaat, saya jadi bisa belajar membuat masker di rumah. Selain evaluasi, ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang pertama ada faktor pendukung. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program di bidang ekonomi ini diantaranya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pelaksana dengan DPL, koordinasi dan komunikasi yang baik juga antara tim pelaksana dengan pemilik konveksi sehingga terlaksananya program kerja di bidang ekonomi ini. Selain faktor pendukung, ada faktor penghambat. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini, yaitu tempat konveksi yang agak jauh dari rumah pelaksana. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh adalah kegiatan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan minat baik bagi tim pelaksana sendiri maupun bagi warga sekitar Kampung Bojongmondro. Saran dalam kegiatan ini adalah pengabdian dapat berjalan berkelanjutan untuk serta masker yang dibuat dapat menggunakan jenis kain yang berbeda dan variasi yang berbeda pula mengikuti zamannya. Tindak lanjut dari program ini, upaya meningkatkan ekonomi keluarga warga Kampung Bojongmondro dengan penerapan upgrading produk selalu ditingkatkan. Selanjutnya ada referensi. Terakhir ada ucapan terima kasih. Penulis menyampaikan apresiasi penghargaan dan terima kasih kepada masyarakat Kampung Bojongmondro, khususnya kepada Mang Lili selaku pemilik konveksi yang senantiasa bersedia menjadi objek penelitian dan pengabdian. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Syifa Ulfuada SPDMT, selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kepada mitra dan beberapa pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sekian presentasi artikel yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.